Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa petugas apel pada pagi hari ini berasal dari Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. Dan pembina apel adalah Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Dan sebelum kita mulai, dimohon kepada seluruh peserta untuk menghidupkan kamera, posisi mic dalam keadaan mute, dan duduk dalam sikap sempurna. Apel pagi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, hari Rabu, tanggal 28 Juli tahun 2021, siap dimulai. Laporan pemimpin apel. Hari Rabu, tanggal 28 Juli tahun 2021, siap. Lapor. Apel pagi Pegawai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sejumlah 553 orang hadir melalui Zoom sebanyak 422 orang, selebihnya melalui kanal YouTube. Siap mengikuti apel pagi. Laksanakan. Laksanakan. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan nilai budaya kerja APIK. Nilai budaya kerja APIK. Nilai budaya kerja pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdiri atas akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan. Selanjutnya disingkat APIK. 1. Akuntabel memiliki unsur A. Memenuhi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban. B. Mempertanggungjawabkan dan menyampaikan informasi secara transparan. Dan C. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional memiliki unsur A. Mematuhi dan menjunjung tinggi etika profesi dan organisasi. B. Berkomitmen untuk selalu meningkatkan kapasitas diri dan kompetensi secara berkelanjutan. Dan C. Menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 3. Integritas memiliki unsur A. Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. B. Loyalitas terhadap pimpinan dan organisasi, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Dan C. Memegang teguh sumpah jabatan dan nilai kebenaran yang diyakini. 4. Kebersamaan memiliki unsur menjalin kekompakan dan solidaritas atau jiwa korsa yang bersifat positif. B. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Dan C. Memupuk rasa persaudaraan dengan mengembangkan rasa simpati dan empati. Amanat Pembina Apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu saya ingin menyapa yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Ditjen PPK Trans, yang saya hormati pejabat eselon 3 dan para pejabat eselon 4, yang saya hormati para koordinator dan subkoordinator, serta seluruh pegawai Ditjen PPK Trans yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya lah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan lahir batin, sehingga dapat mengikuti apel pagi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang akan kita laksanakan secara rutin setiap hari Rabu dengan pembina apel dan pelaksana apel yang akan kita gilir setiap minggunya. Pada pagi hari ini kebetulan yang menjadi pelaksana apel adalah dari Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. Meskipun dilaksanakan secara daring, saya berharap tidak mengurangi makna dan tujuan serta sasaran yang ingin kita capai dari penyelenggaraan apel pagi ini, yaitu untuk menjaga silaturahmi di antara kita dan merupakan wadah penyebaran atau penyampaian informasi terkait perkembangan pelaksanaan program Ditjen PPK Trans. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, yaitu yang pertama terkait dengan saat ini PPK sedang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Kementerian Desa PDTT tahun 2020. Yang akan diperiksa adalah kegiatan pada tahun 2020 sampai dengan semester 1. Dan tahun 2021 semester 1, kemudian untuk 2020 tentunya selama tahun anggaran tersebut. Fokusnya atau lokus uji petik yang akan diperiksa oleh BPK yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Nah, terkait dengan hal itu, saya mohon para PPK tahun 2020 dan PPK 2021 untuk menyiapkan dokumen atau data yang diminta oleh tim pemeriksa. Sesuai dengan permintaan Ketua Tim BPK melalui surat
suratnya ya, pada tanggal, saya lupa tanggalnya, mereka minta data atau dokumen tersebut secara bertahap mulai saat ini itu disampaikan kepada tim BPK, yaitu tentunya melalui PIK Dirjen PPK Trans ya, PIK kita yaitu Bapak Zulfikar. Nah, jadi tolong tidak sendiri-sendiri menyampaikan dokumennya, tetapi secara terkoordinir melalui Pak Zul. Nah, manakala ada panggilan, ya ada panggilan oleh tim BPK, tetap dikoordinasikan melalui Pak Jul. Jadi jangan masing-masing menemui tanpa sepengetahuan dari PIX Dirjen PPK Trans, yaitu Pak Jul. Kemudian juga tolong dikomunikasikan kepada PPK lama ya, PPK lama tahun 2020, yaitu PPK pada Dirjen PK Trans dan PPK pada Dirjen PKP 2 Trans. Dan yang lebih penting lagi kepada satker-satker kita yang ada di daerah. Tolong dijaga komunikasi yang baik dengan tim BPK, karena komunikasi yang baik pasti berpengaruh terhadap rekomendasi BPK. Selanjutnya yang kedua terkait dengan anggaran dan program Dirjen PPK Trans tahun 2021. Seperti yang kita ketahui bersama, sampai dengan saat ini pandemi COVID-19 itu masih tinggi penyebarannya. Dan dampaknya yang luar biasa adalah anggaran Kementerian PDPT itu direfocusing dan direalokasi untuk penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Nah, saat ini kita sudah sampai pada refocusing tahap keempat. Tentunya dengan adanya refocusing dan realokasi tersebut, maka anggaran Ditjen PPK Trans berkurang. Ya, besar sekali berkurangnya. Pada tahap ketiga berkurang sebesar 37,1 M. Pada tahap keempat ini berkurang 45, sekian M. Nah, sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 190 miliar ya total anggaran Ditjen PPK Trans yang direfocusing. Nah, saya berpesan ya, untuk anggaran yang tersisa, jadi tolong segera direalisasi penyerapannya. Dipercepat kegiatannya ya. Tolong di-push terus satker-satker kita di daerah. Tentunya penyerapan, pelaksanaan kegiatan itu tetap memperhatikan pertanggungjawaban keuangannya, ya, pertanggungjawaban keuangan yang efisien, efektif, dan transparan serta akuntabel. Mengapa tidak terjadi, ya, tidak terjadi temuan-temuan Termute, Bu. Termute, Bu. Dirjen termute, Bu. kok bisa unmute sendiri ya, otomatis. Baik, saya ulangi ya. Sampai mana tadi ya? Terkait BPK ya, terkait BPK. Jadi saya mohon untuk tidak lagi terjadi pengulangan temuan ya, pengulangan temuan yang selama ini terjadi. Nah, kemudian anggaran yang tersisa, saya mohon kiranya realisasi penyerapannya dipercepat, kegiatan-kegiatannya juga dipercepat, di-push terus satker-satker daerah, agar mereka segera melaksanakan kegiatan yang masih tersisa. Karena sekarang kita tahu sudah bulan Juli nih, sudah pertengahan semester, penyerapan kita masih sangat rendah, masih 21%. Jadi tolong ini dipercepat, tentunya dengan memperhatikan pertanggungjawaban kegiatannya yang efisien, efektif, dan akuntabel. Sehingga tidak terjadi lagi temuan-temuan yang berulang. Kemudian kita juga harus pertahankan opini BPK untuk kementerian kita, yaitu opininya adalah WTP. Kita sudah 4 kali berturut-turut pendapat opini WTP. Oleh karena itu, sekecil apapun
peran Ditjen PPK Trans terkait dengan opini WTP ini sangat dibutuhkan oleh kementerian. Kemarin saat pertemuan seluruh eselon 1, kemudian dengan para SES dan para teman-teman di bagian keuangan, pimpinan kita menyampaikan penghargaan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kita semua. Ya, kepada kita semua, bukan hanya bagian keuangan, tetapi kita semua, Bapak dan Ibu sekalian, yang telah berperan terkait dengan opini WTP Kementerian Desa PDTT. Karena tanpa bantuan Bapak dan Ibu sekalian, mustahil predikat tersebut dapat kementerian peroleh. Selanjutnya, yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terkait dengan penilaian zona integritas. Ya. Saat ini kita sedang mengumpulkan dokumen, mengumpulkan data-data terkait dengan penilaian zona integritas untuk Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk. Nah, saya mendapat informasi ada persyaratan yang harus kita penuhi terkait dengan zona integritas ini, yaitu temuan BPK yang belum kita tindak lanjuti. Jadi tolong teman-teman yang ada rekomendasi temuan BPK itu mohon segera ditindaklanjuti. Nanti Pak Ses akan menyampaikan daftarnya. Siapa saja yang memang menjadi temuan ya, menjadi temuan BPK baik pada tahun 2020 ini bahkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi tolong segera diselesaikan temuan-temuannya. Kalau mungkin memang tidak bisa secara langsung, bisa dilaksanakan secara bertahap. Ya, yang penting ada progres. Ada progres, sekecil apapun progres itu pasti itu akan dihargai oleh BPK. Karena saat ini indikator kinerja BPK itu adalah tergantung daripada kementerian. Jadi indikatornya salah satunya adalah sejauh mana kementerian-kementerian yang menjadi objek dari pemeriksaan BPK itu menindaklanjuti temuan-temuan atau rekomendasi dari BPK. Jadi itu indikator kinerjanya. Sehingga kemanapun kita pergi, itu akan dikejar terus oleh BPK. Ya, jadi kemanapun kita pergi, pasti dikejar terus. Sepanjang temuan-temuan tersebut belum kita tidak tindak lanjuti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan apel pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ses, para Dir, Pak Kabak, para pejabat eselon 4, para koordinator, subkoordinator, dan seluruh pegawai Ditjen PPK Trans yang telah bekerja dengan sangat baik dan produktif. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan mengharuskan kita bekerja dari rumah. Saya sangat mengapresiasi kerja keras Bapak dan Ibu sekalian. Tetaplah menjaga kekompakan, kerjasama, dan semangat dalam bekerja. Jaga kesehatan, disiplin prokes, dan selalu bahagia. Ya, selalu bahagia. Karena bahagia itu akan meningkatkan imunitas kita. Jadi tolong tetap bahagia meskipun anggaran kita mengalami refocusing. Kita masih bekerja, masih bisa dapat bekerja dengan anggaran yang tersedia. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang sangat saya banggakan, mohon sekali lagi dijaga protokol kesehatannya. Kalau nanti hari Senin tanggal 3 Agustus kita sudah bisa bekerja dengan baik, mohon diatur Pak Ses terkait dengan tes antigennya.
Jadi mohon diatur juga terkait dengan siapa yang WFH dan siapa yang WFO. Kita tetap menggunakan mekanisme yang sesuai dengan peraturan Menpan, jadi hanya 25% yang ke kantor dan selebihnya masih tetap bekerja di rumah. Meskipun bekerja di rumah, saya ingatkan sekali lagi, kita harus tetap produktif. Harus ada evidence-nya, ya, yaitu output kerja kita yang harus tetap disampaikan kepada bagian kepegawaian untuk nanti kita pertanggungjawabkan bersama terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja teman-teman sekalian. Demikian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Mohon izin Bu Dirjen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari sebelum kita beraktivitas dari pagi hingga sore nanti, mendudukkan kepala sejenak dan merendahkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermunajat dengan doa apel pagi. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah apel pagi ini untuk lebih meningkatkan kualitas kerja kami, meningkatkan disiplin, tanggung jawab, serta mengabdi kami kepada negara dan bangsa. Amin. Ya Allah yang Maha Pembimbing, jadikanlah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin. Dan hari esok menjadi lebih baik dari hari ini. Amin. Bimbinglah kami untuk selalu bersyukur atas karunia-Mu, tabah dan bersabar dalam menghadapi tantangan tugas maupun cobaan pada saat pandemi ini. Amin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, agar kami dapat melaksanakannya. Amin. Perlihatkanlah kami yang salah itu salah, agar kami dapat menghindarinya. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin, amin ya robbal alamin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Apel pagi selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih dan selamat bekerja. Siap. Apel pagi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, pembina apel berkenan meninggalkan tempat. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat. Mohon izin saya kembali ke tugas saya ya, karena pagi ini ada rapat. Mau nyanyi dulu semuanya, silakan. Ada Masih usaha kita.
Ya, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas kehadirannya pada apel pagi hari ini. Sama-sama. Acara selesai. Terima kasih. Izin Semuanya izin live. izin live. Dirjen, Bapak Ibu semua. Kasih Bung Dirjen, izin Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua. Terima kasih Pak Yuyu, Pak Wawan, Bu Eka. Sama-sama. Sama-sama. Semuanya sehat semua ya. izin koordinator Pak Ica, makasih. Selamat Terima kasih Bapak Ibu semua. Yuyu. Ya. Izin Pak. Pak Yuyu, Gimana Pak Izin Juki? Pak Yuyu ya. Pak Yuyu, lanjut lagi Pak Bu Yuyu. Eka, gimana Ya. Bu? Sehat, ya, mantap. Alhamdulillah sehat Bu Eka. Pak Yuyu Pokoknya mic-nya semangat. mati. Kan kata Bu Dirjen harus bahagia. Oke ya, izin ya. Yo izin ya, oke. Bu Eka cocok baca apik. Bagus. Waduh. Bisa aja Pak.